Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-43 ini didukung oleh para pemain Mamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diawijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Bambang Hermanto sebagai Gajah Pangon, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Hari L sebagai Kebot Tengah, Kasdu sebagai Lembu Sora, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Singasari yang dipimpin Rangga Lawe, Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon sudah sampai di Desa Lawar. Malam masih gelap, udara dingin bertiup dari sela-sela bukit gumpung, merayap di tepian desa lembah untuk kemudian naik dan mengurung Desa Lawar, membuat para prajurit menggigil. Rangga Lawe baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dari balik semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Awas Kakang Banyak Kapuk, Gajah Pangon, hati-hati, bahaya mengancam di sekeliling kita. Iya, rupanya kita telah terperangkap di desa ini. Apakah kita akan melawan mereka di Ronggolawe? Aku ingin melihat sampai di mana kekuatan pasukan gelang-gelang. Kalian pasti prajurit-prajurit Singasari. Iya. Dan kalian pasti para pengacau dari gelang-gelang, bukan? Aku kenal suaramu. Bukankah kau Senopati Ronggolawe? Perintahkan agar orang-orangmu menyerah. Sebab kalau tidak kami akan menumpas habis kalian semua. Dan akan kami seret ke kota Singasari. Adikku Sambi, kau lihat sendiri betapa sombongnya orang-orang Singasari. Sikat saja, Kakang. Mumpung hari masih gelap. Besok desa ini akan geger karena mayat-mayat prajurit Singasari bertumpuk di sepanjang jalan. Rangga Lawe, lebih baik kau dan pasukanmu kembali ke Singasari. Bawalah pasukan yang lebih besar, yang lebih perkasa, supaya keadaan pertempuran lebih seru.
katakan pada Ratu Gustimu Kertanegara bahwa pasukan gelang-gelang akan membumi hanguskan istana Singasari. Jangan besar mulut kau. Kau kira kami gentar setelah dikepung rapat seperti ini? Ayo! Serbu! Terjang mereka! Pasukan Singasari dan pasukan gelang-gelang segera terlibat dalam pertempuran sengit. Ranggalawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pangun mengamuk. Banyak prajurit gelang-gelang terbunuh atau terluka parah. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh terkena sambaran tongkat Empu Tong Bajil. Sebagian menjerit kesakitan terkena pukulan Aji Tapak Wisa Dewi Sambi. Wah, celaka Adi Ronggolawe. Kalau kita terus bertahan, bisa habis seluruh pasukan Singosari. Lihat saja mereka menambah jumlah prajuritnya dari segala penjuru. Ya, jumlah mereka makin banyak. Kita bisa terkurung dan mat konyol di sini. Kalau begitu perintahkan agar pasukan kita mundur. Aku juga melihat kekuatan mereka bertambah besar. Ayo, mundur! Cepat mundur! Naik ke atas kuda dan mundur! Cepat mundur! Ayo, tuang lagi. Penuhilah mangkuk arakmu supaya tidurmu bermimpi indah tentang Singasari. Ayo, mengapa kau diam saja Kebo Tengah? Ampun Gusti, hamba sudah minum 3 mangkok Gusti. Hamba takut mabok. Kamu tolol. Kau abdi yang tolol. Siapa yang tak suka mabok adalah orang tolol. Lebih tolol dari sapi yang paling tolol. Malam terasa hangat. Setiap cairan ini mengalir melalui tenggorokanku. Rasanya pembuluh darahku menjadi hidup dan bernyala-nyala penuh gairah. Apa artinya satu mangkok Kebo Tengah? Eka Patmasari Gusti. Eka Patmasari. Betul Gusti. Indah. Indah. Semua nampak indah. Laksana sari-sarinya kembang. Lalu mangkok yang kedua? Dwi Amaratani Gusti. Apa artinya? Artinya cairan arak sudah mengalir merata ke seluruh tubuh Gusti. Dan tubuh menjadi hangat dan hidup penuh gairah. Mangkok ketiga. Mangkok ketiga Tri Kawula Busana Gusti. Tri 3. Kawula abdi busana pakaian. Jadi orang minum di mangkok ketiga rasanya seperti seorang abdi yang kegirangan karena dibagi-bagi pakaian oleh Ratu Gustinya. Benar, memang begitu. Memang begitu. Lalu mangkok yang keempat. Catur Wanara Rukem Gusti. Catur 4 Wanara Monyet, Rukem gatal. Jadi catur wanara rukem artinya seperti seekor monyet yang kegatalan Gusti. Diam kamu. Aku tidak mau mangkok yang keempat. Aku raja besar. Jangan kau samakan dengan monyet. Kamulah yang monyet. Monyet yang Cina, yang setia, yang baik, yang selalu di dekatku. Bukankah begitu Kebo Tengah? Iya benar Gusti. Lalu mangkok yang kelima apa? Apa? Pancasura Panggah Gusti. Oh, bagus. Itulah aku. Itulah Prabu Kertanegara. Panca artinya 5, Suro Panggah, sakti, dikdaya dan berani. Panca Suro Panggah artinya aku yang paling sakti, yang paling berani dan tak pernah terkalahkan di medan laga. Akulah yang terbesar. Tak ada yang berani menandingi. Semua tunduk, semua menurut. Aku senang mangkok yang kelima ini. Mangkok yang kelima adalah mangkok seorang raja seperti Kertanegara.
Kau sudah kembali, Kakang Ranggalawi? Sudah, Gusti. Dan bagaimana hasilnya? Cepat laporkan padaku. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Kami telah gagal mengusir pasukan gelang-gelang dari Mameling. Jadi memang benar gelang-gelang sudah menancapkan barisan prajurit di Mameling? Benar, Gusti. Mameling telah menjadi perkampungan tentara Jaya Katuang. Bahkan jumlah mereka sangat besar, hingga ada sebagian yang membuat kubu pertahanan di desa Lawor. Bagaimana jalan ceritanya hingga kalian bisa dikalahkan? Kami terjebak di desa Lawor, Gusti. Iya. Kami terkepung rapat dari segala penjuru. Kalau hamba tidak segera memerintahkan mundur, kami bisa dihancurkan dan tidak akan ada yang bisa keluar dari Lawor dalam keadaan hidup. Masih ada berapa prajurit yang tersisa? Ada 150 prajurit yang langsung meninggal dalam medan peperangan itu. Sampai menjelang malam tadi korban meninggal bertambah 8 orang lagi, Gusti. Iya. Ya, sekarang Ayahanda Prabu tidak akan bisa mengelak lagi. Nah, begini saja. Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon, ikut aku menghadap Sang Prabu. Yang lain mengadakan persiapan di bawah pimpinan Paman Lembusora, Paman Nambi, dan Kakang Kebo Anabrang. Hei, ada apa ini? Ada apa? Mengapa kalian beramai-ramai menghadap tanpa aku panggil? Apakah tidak ada lagi hari esok hingga kalian mengganggu kesenangan raja kalian? Ampun, Ayahanda Prabu. Mohon ampun kalau kami menghadap tanpa dipanggil lebih dulu. Ada berita penting yang hendak kami sampaikan ke hadapan Ayahanda Prabu. Berita penting apa? Ayo, lekas katakan. Asal jangan mengenai kabar burung bahwa Jaya Katuang mau berontak. Ampun, Ayahanda Prabu. Hal itu sekarang bukan lagi kabar burung, Ayahanda Prabu. Benar, Baginda. Prabu Jaya Katuang memang sesungguhnya telah berani memberontak, mengangkat senjata terhadap pemerintah Singasari. Hei, Sanggrama Wijaya. Kau Banyak Kapuk dan kau Gajah Pangon. Jadi benar kalian datang kemari untuk melaporkan perihal gelang-gelang? Benar, Ayahanda Prabu. Harap Ayahanda Prabu ketahui bahwa pasukan gelang-gelang sekarang sudah memasang tenda di desa Mameling. Itu bukan bukti yang kuat bahwa gelang-gelang hendak mencaplok Singasari. Kalau Ayahanda Prabu ingin bukti yang kuat, maka kami dapat menunjukkan. Mana? Cepat tunjukkan! Ampun, Ayahanda Prabu. Tempatnya bukan di sini, melainkan di alun-alun. Apa maksudmu? Ampun, Ayahanda Prabu. Sebenarnya telah terjadi peperangan antara pasukan Singasari yang sedang mengadakan perjalanan keliling melawan pasukan gelang-gelang. Telah terjadi peperangan bagaimana? Kok aku tidak tahu? Kami pun baru malam ini mendapat laporan. Bentrokan berdarah itu telah menyebabkan sekitar 200 prajurit Singasari terbunuh. Hei, Sanggrama Wijaya, kau jangan sembarang bicara di hadapanku. Ayo, tunjukkan, perlihatkan bukti bahwa prajurit-prajurit gelang-gelang telah menyerang prajurit-prajurit Singasari. Mari silahkan Ayahanda Prabu menyaksikan sendiri di alun-alun. Prabu Kertanegara segera bergegas menuju alun-alun Singasari. Beberapa orang penggawa berjalan di sebelahnya sambil menyalakan obor. Sementara Dia Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Lembusora, Nambi, dan Kebo Anabrang mengiring di belakang. Sampai di alun-alun, Sang Prabu memeriksa para prajurit yang terluka. Ada yang terkena anak panah, ada yang terkena sabetan pedang di punggungnya, ada yang terpaksa kehilangan salah satu anggota badannya. Bau amis darah dari luka-luka menyerang hidung Sang Prabu. Mendadak menjadi merah padam wajah Sang Kertanegara. Sambil mendengus keras, Raja Singasari itu menunjuk ke arah para panglima perangnya. Kau Lembusora, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Kebo Anabrang, Nambi, dan kau juga Sanggrama Wijaya. Ayo, ikut aku. Kurang ajar si Jaya Katuang. Sudah kuberi dia kesenangan, kemewahan, dan kehormatan, tapi berani dia menampar wajah. Berani dia menghina Prabu Kertanegara. Akan aku kilas pasukan gelang-gelang dan akan aku penggal leher si Jaya Katuang. Dengar! Aku tak mau menunggu sampai esok pagi. Jaya Katuang telah berani kurang ajar. Maka dia harus segera dibinasakan berikut wadya balanya. Kumpulkan seluruh bala tentara Singasari yang ada. Semua harus mencapai jumlah 2.000 orang.
Setelah itu, kutugaskan Sang Rama Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kabuk, Kebuan Abrang, dan Gajah Pangon memimpin bala tentara menyerbu Mameling. Ampun Ayahanda Prabu, apakah jumlah itu tidak berlebihan? Desa Mameling harus dijadikan Karangabang. Aku tak mau melihat satupun di antara mereka yang mendukung Jaya Katwang selamat. Semua harus dibinasakan. Ampun Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, jumlah itu memang terlalu besar. Separuh lebih dari jumlah prajurit Singasari yang ada. Hamba khawatir istana menjadi lemah karena hampir tidak ada prajurit yang mengamankannya. Justru pengamanan istana aku serahkan padamu, Paman Lemuzora. Kau dan Paman Nambi harus memimpin pasukan yang tinggal untuk menangkis serangan mereka. Kalau memang mereka bisa merembas masuk ke dalam kota. Sudah. Aku tak mau mendengar pendapat siapapun dan semua harus menjalankan perintahku. Cepat dan kerjakan. Malam itu juga, bala tentara Singasari yang berjumlah 2.000 orang segera berangkat ke Mameling. Dyah Wijaya yang berkuda paling depan memimpin barisan. Gemuruh suara bala tentara Singasari menimbulkan tanda tanya di sepanjang jalan yang dilewatinya. Lembusora mengantarkan sampai ke perbatasan kota Singasari, kemudian bergegas kembali dengan dikawal beberapa orang prajurit. Lembusora segera memerintahkan menutup pintu gerbang istana begitu telah berada di dalam. Kebo Tengah! Ya Gusti Prabu. Kebo Tengah siap menjalankan perintah Gusti. Apakah bala tentara Singasari sudah berangkat? Sudah Gusti, mereka sudah berangkat. Di istana hanya tinggal 500 orang prajurit punggawa. Mereka semua berjaga-jaga di sepanjang benteng di balik pohon-pohon Brahmastana. Di mana letak Mameling? Di dekat Lawor Gusti, tidak jauh dari Aksa dan desa Lembah Pitu. Besok desa itu akan lenyap dari muka bumi. Dan Jaya Katwang berikut bala tentaranya akan binasa dengan hina. Begitulah hukuman bagi seorang pemberontak negara. Mangkuk! Iya Gusti. Ambilkan mangkuk tuaku Kebo Tengah. Baik Gusti. Kurang ajar. Jaya Katwang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Tapi dia tak pandai mengukur kekuatannya. Karena itu dia akan hancur lebur bersama dosa-dosanya. Pedang telah diasah, genderang perang telah ditabuh, dan barisan prajurit-prajurit perkasa telah berangkat menumpas musuh. Derapnya membahana ke seluruh pelosok negeri. Siapa tak gentar menghadapi Singasari besok kalau Mameling telah menjadi telaga darah dan Jaya Katwang meraung-raung mendekap luka-lukanya sambil menyadari kekeliruannya. Maka Kertanegara akan minum tua di tempat ini sambil bernyanyi tentang lagu-lagu kemenangan, tentang bendera, panji-panji, dan tunggul-tunggul kemenangan, tentang kebesaran Singasari, dan tentang... Hai, kurang ajar. Siapa yang membunyikan halilintar itu, Kebo Tengah? Ampun Gusti, barangkali Gusti Prabu terlalu banyak minum. Siapa yang membunyikan halilintar itu hingga aku terkejut dan mangkok arak kesayanganku pecah, Kebo Tengah? Ampun Gusti, hamba khawatir sekali bahwa hal ini merupakan firasat buruk Gusti. Tak ada mendung, tak ada angin. Mendadak halilintar menyambar istana Singasari dengan dahsyatnya. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Kebo Tengah. Siapa yang membunyikan halilintar itu? Ampun Gusti, para dewalah yang membunyikan halilintar itu Gusti. Para dewa yang bersemayam di atas langit, para dewa yang menguasai seluruh alam semesta ini Gusti. Kurang ajar, para dewa tak punya aturan. Kebo Tengah kelihatan sangat cemas. Dia tak berani menatap wajah Prabu Kertanegara yang sedang marah-marah tak keruan ujung pangkalnya. Prabu Kertanegara tengah minum tuak di ruang pribadi raja dengan ditemani abdi setianya Kebo Tengah. Mendadak terdengar halilintar menyambar membelah angkasa istana Singasari.
mangkok tua di tangan Sang Prabu terlepas dan pecah berantakan. Sang Prabu marah sekali dan bertanya siapa yang membunyikan halilintar. Kebo Tengah menjawab bahwa para dewalah yang membunyikan halilintar itu. Selanjutnya Kebo Tengah mengutarakan kecemasan hatinya bahwa mangkok yang pecah bisa menjadi pertanda buruk. Apa Kebo Tengah? Pertanda buruk? Benar Gusti, payung terbelah, mangkok pecah, atau lantai yang amblong. Itu bisa merupakan pertanda buruk Gusti. Bohong. Dusta! Aku tidak percaya. Ampun Gusti, walaupun Gusti tidak percaya, hamba mohon agar Gusti berhati-hati. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jaya Katuang bisa mengalahkan aku. Tidak mungkin tentara gelang-gelang mampu menjamah alun-alun Singasari. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Para punggawa istana selalu siap siaga mengamankan benteng Gusti. Tapi seandainya mereka berhasil membobol benteng dan menyerbu kemari, apa yang bisa kulakukan Kebo Tengah? Gusti Prabu tidak usah cemas. Ya. Sebelum mereka menyerbu ke dalam istana, tentulah Panglima Lembu Sora dan Nambi sudah lebih dulu menghadang mereka, Gusti. Iya. Hatiku agak tenang. Iya, Lembu Sora dan Nambi pasti mampu menanggulangi musuh yang akan menyerbu kemari. Tapi sebenarnya aku telah melakukan kekeliruan besar. Iya. Seharusnya aku tidak mengirim prajurit terlalu banyak ke Mameling. Iya. Oh, Kebo Tengah! Iya, Gusti. Ada apa, Gusti Prabu? Entahlah, mendadak hatiku diguncang ketakutan Kebo Tengah. Seolah aku melihat langit di atas runtuh menimpa istana ini. Aku melihat darah mengalir di depan tahta Singasari. Aku melihat warna merah menghiasi lantai, dinding, dan menenggelamkan warna lain di istana ini Kebo Tengah. Mungkin Gusti terlalu banyak minum. Bukan, Kebo Tengah. Ini bukan persoalan mabok. Aku tidak mabok. Mungkin benar apa yang kau katakan sebagai pertanda buruk itu. Ya, istana ini barangkali sudah cukup tua semenjak Sri Rajasa mendirikan 70 tahun yang lalu. Ya, sudah banyak peristiwa terjadi di istana ini. Kebo Tengah! Iya, Gusti. Kau adalah abdiku yang paling setia. Kau juga seorang prajurit yang perkasa. Sekarang aku bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan seandainya ada bahaya mengancam diriku? Oh, Gusti Prabu. Gusti Prabu Kertanegara adalah junjungan hamba. Selama ini hamba ikut menikmati Gusti Amuktiwibawa di istana Singasari ini. Karena itu, tidaklah pantas hamba mengkhianati kesetiaan hamba terhadap Gusti. Hamba akan menjaga keselamatan Gusti dengan taruhan nyawa hamba. Hamba tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Gusti dengan maksud-maksud yang tidak baik. Hamba akan membela Gusti sampai titik darah terakhir, Gusti. Terima kasih, Kebo Tengah. Terima kasih. Hatimu lebih mulia. Ya, pikiranmu lebih terang dibandingkan Jaya Katuang. Ayolah Kebo Tengah, kita berkelana ke negeri-negeri yang jauh dengan mencelupkan sukma kita ke dalam semangkuk arak. Sambi, kau tidak melihat Kakang Janawidi? Dia pergi ke atas bukit untuk melihat keadaan dari jarak jauh, Kakang. Kita bertiga ditugaskan memimpin pasukan di Mameling. Tugas ini kukira cukup berat. Kertanegara pasti marah sekali prajuritnya banyak yang terbunuh. Kita harus menggunakan siasat, Kakang. Pertempuran secara satria jelas tidak menguntungkan kita. Itu Kakang Janawidi. Agitong, Bajil, dan Sambi, cepat kerahkan pasukan. Bela tentara Singasari sudah mulai memasuki desa Lawor. Kakang Janawidi mempunyai rencana tertentu? Ya. Kerahkan pasukan naik ke atas puncak Bukit Gumpung. Semuanya. Tapi jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Biarkan mereka meninggalkan perbatasan Lawor lebih dulu. Kita akan bertindak begitu mereka melewati pinggang bukit. Ayo cepat! Mengapa sepi sekali Kakang Ranggalawi? Bahkan desa Lawor sudah dikosongkan.
Mungkinkah mereka telah menarik mundur pasukannya? Hamba justru mengkhawatirkan keamanan dalam istana, Gusti. Ya, ini semua kehendak Ayahanda Prabu. Kita hanya menjalankan perintah saja, tapi mudah-mudahan mereka belum meninggalkan Mameling. Dengan begitu kita tidak kehilangan sasaran. Awas, Gusti! Mereka menggendingkan batu-batu dari atas bukit. Awas! Cari tempat berlindung, Gusti! Awas! Celaka, Gusti! Celaka, Gusti! Kalau kita biarkan banyak prajurit kita, ya, banyak prajurit kita akan tewas, Gusti. Ya, mereka terus mengelilingkan batu-batu, melemparkan tombak-tombak yang panjang. Maaf, Gusti. Hamba akan melihat keadaan di sekitar tempat ini. Hati-hati, Kakang. Ranggalawe lalu melompat dari balik gundukan batu besar. Sebuah tombak panjang melayang hampir mengenai lehernya. Untung dia cukup tangkas menghindar hingga tombak itu lolos menuju ke jurang di bawahnya. Sementara itu, batu-batu besar terus menggelinding dari atas bukit dan menimbulkan banyak sekali korban. Sebagian mati tertimpa batu, sebagian tertancap tombak, dan yang paling besar jumlahnya adalah mereka yang jatuh terlempar ke dalam jurang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah korban sudah mencapai ratusan orang. Ranggalawe sangat geram melihat banyak prajuritnya menjadi korban siasat pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus menghentikan pembantaian biadab ini, Gusti. Kau sudah menemukan caranya, Kakang. Hamba akan membawa 100 orang prajurit pilihan untuk naik dan memanjat pinggang bukit ini. Apakah itu tidak berbahaya? Hamba akan mencobanya. Ya, hamba akan mencobanya, Gusti. Hamba tidak sampai hati para prajurit terbunuh tanpa sempat mengangkat senjatanya. Apakah tidak ada jalan naik ke atas yang bisa dilalui prajurit dengan mudah? Ada, Gusti. Ada. Ada jalan setapak. Tapi itu sangat berbahaya. Kita belum tahu seberapa besar kekuatan mereka. Mereka bisa dengan mudah menyerbu. Begitu melihat prajurit kita merangkak ke atas. Ya, korban pasti akan jatuh lebih banyak lagi, Gusti. Karena itu hamba akan melihat dulu keadaan mereka di atas. Hamba hanya membutuhkan 100 orang saja, Gusti. Nanti kalau memang memungkinkan, hamba akan memberikan isyarat. Dan Gusti bisa bergerak bersama seluruh pasukan ke atas bukit ini. Baiklah, Kakang. Laksanakan rencanamu. Sementara kami akan menunggu di bawah. Kakang bisa membawa Kakang banyak kapuk. Baik, Gusti. Ranggalawe dan banyak kapuk dengan diikuti 100 orang prajurit mulai merayap tebing. Batu-batu besar masih terus menggelinding dan meminta korban. Kadangkala 10 orang sekaligus tewas tertimpa batu atau terlempar masuk ke jurang yang dalam. Setelah sesaat lamanya merayap tebing, Ranggalawe dan banyak kapuk tiba di balik sebuah gundukan batu besar. Dari tempat itu, mereka bisa melihat dengan jelas prajurit gelang-gelang yang masih terus memberondongkan tombak atau mendorong batu-batu besar. Lihat, Kakang banyak kapuk. Ternyata jumlah mereka tidak begitu banyak. Ya, Adi Ranggalawe. Paling banter 500 orang. Kita harus segera menghentikan pembantaian ini. Kasihan prajurit-prajurit kita yang di bawah. Sudah cukup banyak jatuh korban. Ayo, Kakang, kita serbu mereka. Mari, Adi Ranggalawe. Adi menyerang dari sebelah sini, dan aku akan membokong mereka dari arah sana. Baik, Kakang. Prajurit gelang-gelang di bawah perintah dan pimpinan Ki Janawidi, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi terus melancarkan serangan dengan lemparan tombak-tombak panjang. Sebagian mendorong batu besar dari tebing dan melemparkannya ke bawah. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa tak jauh dari tempat mereka telah mengepung prajurit-prajurit Singasari, walaupun jumlahnya hanya 100 orang. Pada saat itulah, ayo! Serbu! Serang! Hantam! maka pecahlah pertempuran sengit di atas puncak Bukit Gumpung. Ranggalawe dan banyak kapuk bertempur dengan gagah berani. Banyak prajurit gelang-gelang roboh di tangan dua pengawal perang andalan Singasari itu. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh tak berkutik jika mereka berani menyerang ke arah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi ataupun Ki Janawidi. Bagaimana, Adi Ranggalawe? Jumlah mereka lebih banyak dan mereka cukup cerdik. Sebagian prajurit masih terus dikerahkan
untuk menggelindingkan batu ke bawah. Iya, itu siasat yang sangat cerdik. Mereka tidak memberi kesempatan prajurit kita yang di bawah untuk naik dan membantu kita. Ya, lalu sekarang bagaimana? Kalau kita teruskan pertempuran ini tanpa minta bantuan, akhirnya kita pasti akan kalah juga. Baiklah. Baiklah, Kakang Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk memberikan isyarat ke bawah sana. Memang tidak ada pilihan lain. Lalu, Adi Ranggalawe? Aku akan menghadapi pimpinan mereka. Orang yang bersenjata tombak pendek itu. Hentikan! Jangan hanya berani menghadapi prajurit-prajurit kemarin sore. Kau hadapilah aku sekarang. Babo. Kau Senopati Singasari. Mana dia Wijaya, Ratu Gustimu? Suruh maju ke depan. Kau tidak patut berhadapan dengan Gusti Sangrama Wijaya. Akulah Ranggalawe, lawan tandingmu sekarang. Ranggalawe? Iya. Kau masih terlalu muda untuk binasa di tanganku. Bagus. Kau bisa mengembalikan seranganku dengan baik sekali. Tapi itu baru jurus permulaan. Sekarang kau akan melihat jurus-jurus berikutnya. Kakang Tumaji! Kakang! Ada apa, Sambi? Jangan ganggu aku. Lihat, sudah berapa orang ku buat roboh bermandikan darah dengan ujung tongkatku ini. Mereka seperti cacing-cacing, prajurit Singasari, prajurit cacing. Mereka akan kuinjak-injak dan kujadikan dendeng. Dengar dulu, Kakang. Kakang Janawidi sedang terlibat pertempuran dengan Panglima Perang Singasari itu. Dengan Ranggalawe, Kakang. Biar saja mereka bertempur. Ranggalawe akan mampus jika berani melayani permainan tombak Kakang Janawidi. Tapi keadaan justru sebaliknya, Kakang. Sebaliknya bagaimana maksudmu? Kakang Janawidi nampaknya keteter. Dia terus terdesak dan serangan Ranggalawe menjadi semakin gencar dan berbahaya, Kakang. Ayo kita bantu dia, Kakang. Kalau tidak, Ranggalawe pasti akan membunuhnya. Oh, tidak, kita tidak usah membantunya. Biar saja Ranggalawe membunuhnya. Atau biar saja dua-duanya mampus. Kita malah lebih beruntung, Sambi. Beruntung? Ya, baik Kakang Janawidi maupun Ranggalawe tidak ada manfaatnya untuk kita. Biar saja mereka bertempur sampai dua-duanya mampus. Sudahlah, ayo kita menghadapi prajurit-prajurit cacing ini saja. Lebih menyenangkan dan bisa untuk hiburan. Ki Janawidi adalah ketua kelompok pendekar pendukung Jaya Katuang. Karena itu dia berdiri di bawah kibaran bendera pemberontakan Gelang-Gelang. Karena dia ditunjuk menjadi ketua, maka tentulah kemampuan kanuragan yang dimilikinya cukup memadai. Ranggalawe sendiri merasa kerepotan menghadapi tokoh setengah tua itu. Tapi Banyak Kapuk segera membantunya. Sekarang Ki Janawidi menjadi kalang kabut. Prajurit Singasari nyatanya cuma berani main keroyok. Dalam pertempuran seperti ini, segala cara bisa digunakan demi meraih kemenangan. Tapi, apakah juga cara-cara licik dan curang dengan main keroyok? Apakah cara yang kau tempuh dengan membantai prajurit kami yang di bawah sana dengan batu-batu besar itu bisa dikatakan kesatria? Apakah itu bukan suatu siasat yang licik dan penuh kecurangan? Kalian tak usah banyak cakap. Ayolah, majulah kalian bersama-sama. Tidak nantinya aku mundur barang setapak. Janawidi dengan senjata tombak pendeknya terus berusaha membendung serangan lawan-lawan yang datang silih berganti. Pada saat itu dari punggung tebing, bermunculan prajurit Singasari yang agaknya berhasil mendekati bukit. Ternyata kita telah terjebak, Kakang Ranggalawe. Benar, Gusti. Korban jatuh terlalu banyak. Ya, lebih dari setengah prajurit kita terbunuh dengan semena-mena. Walaupun akhirnya mereka semua bisa kita tumpas. Tapi dalam pertempuran ini kita lebih banyak meminta korban. Di mana Kakang Banyak Kapuk? Kakang Banyak Kapuk dan Gajah Pangon mengejar 3 orang pemimpin mereka, Gusti. Ya. Nah, itu mereka. Mereka datang, Gusti.
Oh, celaka Gusti. Hah? Ada apa, Kakang Banyak Kapuk? Kau tidak berhasil menangkap 3 orang pemimpin tentara gelang-gelang itu? Mereka telah kabur jauh, Gusti. Sudahlah, tak perlu kita mengejar mereka lagi. Tapi Gusti, tentara gelang-gelang sudah tidak ada di sekitar tempat ini. Di Memeling juga tidak ada, Kakang. Tidak ada di Ranggalawe. Memeling kosong, tak seorang prajurit gelang-gelang tinggal. Apa yang Gusti Sang Ramawijaya khawatirkan terjadi? Jaya Katwang hanya memancing kita. Rupanya dia dan pasukannya mengambil jalan memutar. Celaka, Gusti. Sekarang ini pasti mereka telah tiba di kota Singasari. Kalau begitu kumpulkan sisa-sisa pasukan yang ada, Kakang. Ya, Gusti. Yang terluka berat tidak usah ikut serta. Sekarang juga kita harus segera kembali ke Singasari. Baik Gusti. Dyah Wijaya sangat kesal. Dia juga gugup menghadapi kenyataan pahit itu. Sementara pasukannya hanya tinggal 800 orang yang bisa dibawa ke Singasari karena yang lain terluka berat. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Dyah Wijaya dan pasukannya? Dan apakah yang akan terjadi dengan Istana Singasari? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.